Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Adeka Putra dengan NPM 193110198. Mata kuliah Statistika SI 24B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang statistik inferensia, konsep dasar dan penerapannya. Next. Statistik inferensia, konsep, metode, dan contoh penerapan. Pengertian statistik inferensia. Statistik inferensia adalah cabang statistik yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulannya yang lebih luas tentang populasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari sampel. Ini adalah alat yang fundamental dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Yang kedua, estimasi parameter populasi dengan akurat. Yang ketiga, pengujian hipotesis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya, populasi dan sampel fondasi inferensia. Populasi merujuk pada keseluruhan kelompok, objek, atau individu yang menjadi fokus utama penelitian. Ini adalah target di mana generalisasi ingin diterapkan. Yang pertama, keseluruhan objek atau individu. Yang kedua, sasaran utama penelitian. Yang ketiga, ukuran bisa sangat besar atau tak terbatas. Sampel. Sampel merupakan bagian yang representatif dari populasi yang dipilih untuk pengumpulan data. Hasil dari sampel ini akan digunakan untuk membuat inferensi tentang populasi. Yang pertama, sebagian dari populasi. Yang kedua, dipilih secara acak dan representatif. Yang ketiga, data yang dianalisis untuk inferensi. Selanjutnya, parameter versus statistik. Memahami perbedaan antara parameter dan statistik adalah kunci dalam statistik inferensia. Karena statistik digunakan untuk mengestimasi parameter. Parameter adalah karakteristik numerik yang mendefinisikan populasi keseluruhan. Nilainya seringkali tidak diketahui dan menjadi target estimasi. Yang pertama, ukuran numerik populasi. Yang kedua, nilai sebenarnya sering tidak diketahui. Yang ketiga, contoh rata-rata populasi, standar deviasi populasi. Statistik adalah ukuran numerik yang dihitung dari data sampel. Statistik ini digunakan sebagai penduga terbaik untuk parameter populasi. Yang pertama, ukuran numerik dari sampel. Yang kedua, digunakan untuk menduga parameter. Yang ketiga, contoh rata-rata sampel, X standar deviasi sampel S. Rata-ratanya, varians, dan proporsi. Untuk rata-rata, M dan X bar. Untuk variannya, sigma kuadrat dan S kuadrat. Proporsi, P dan PH. Selanjutnya, estimasi parameter. Estimasi parameter adalah proses krusial dalam statistik inferensia, bertujuan untuk memberikan perkiraan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Pertama, estimasi titik. Menyajikan satu nilai tunggal sebagai perkiraan terbaik dari parameter populasi. Ini adalah nilai yang paling mungkin berdasarkan data sampel. Yang kedua, estimasi interval. Menyajikan rentang nilai di mana parameter kemungkinan besar berada, disertai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya, uji hipotesis, mengambil keputusan berbasis data. Uji hipotesis adalah prosedur formal untuk membuat keputusan tentang populasi berdasarkan bukti dari sampel. Ini melibatkan perumusan hipotesis dan evaluasi statistik. Hipotesis 0 atau HO atau H kosong. Pernyataan awal yang mengasumsikan tidak ada perbedaan atau hubungan. Ini adalah status KUO yang diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Pernyataan yang ingin dibuktikan oleh peneliti. Ini adalah kebalikan dari hipotesis 0. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis data sampel, hipotesis 0 dapat ditolak atau gagal ditolak.
Selanjutnya, contoh soal estimasi rata-rata nilai ujian. Bayangkan kita ingin mengetahui rata-rata nilai ujian semua mahasiswa di sebuah universitas, tetapi tidak mungkin untuk menguji semuanya. Kita bisa menggunakan sampel. Untuk soalnya, dari sampel 100 mahasiswa diperoleh rata-rata nilai ujian sebesar 78. Bagaimana penggunaan nilai ini dalam statistik inferensia? Jawabannya adalah nilai rata-rata sampel 78% digunakan sebagai estimasi titik untuk rata-rata nilai ujian seluruh populasi mahasiswa. Ini memberikan perkiraan terbaik tentang nilai rata-rata sebenarnya. Ini ada sebuah grafik ini menunjukkan bagaimana rata-rata sampel menjadi dasar estimasi parameter populasi. Selanjutnya, contoh soal uji hipotesis kelulusan mahasiswa. Uji hipotesis membantu kita untuk membuat keputusan berdasarkan data seperti menentukan apakah suatu standar telah tercapai. Contoh soalnya, rata-rata minimal kelulusan ditetapkan sebesar 75, rata-rata nilai sampel 50, mahasiswa adalah 78. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil uji hipotesis dengan asumsi uji signifikan? Jawabannya adalah karena rata-rata nilai sampel 78 secara signifikan melebihi batas minimal 75. Kita dapat menolak hipotesis 0 yang menyatakan rata-rata populasi 75. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata nilai seluruh mahasiswa kemungkinan besar berada di atas batas kelulusan. Selanjutnya, grafik ini rata-rata minimal dan rata-rata sampel. Grafik di atas memvisualisasikan perbandingan antara rata-rata sampel dan standar minimal. Selanjutnya, penerapan statistik inferensia. Statistik inferensia jangkauan aplikasi yang luas, menjadi tulang punggung dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor. Di penelitian akademik misalnya, untuk memvalidasi teori dan hipotesis di berbagai disiplin ilmu, dari ilmu sosial hingga sains alam. Di bidang pendidikan, untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran baru atau kurikulum, serta menganalisis prestasi siswa. Di bidang kesehatan dan epidemiologi, untuk menilai efikasi obat, menganalisis faktor risiko penyakit, dan memahami pola kesehatan populasi. Di bidang ekonomi dan bisnis, untuk memprediksi tren pasar, mengevaluasi strategi pemasaran, dan membuat keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, kesimpulan. Kekuatan statistik inferensia. Statistik inferensia bukan hanya kumpulan metode statistik, melainkan sebuah kerangka kerja yang esensial untuk memajukan pengetahuan dan membuat keputusan yang tepat. Yang pertama, menyederhanakan analisis populasi besar, memungkinkan studi populasi yang luas melalui sampel representatif. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, memberikan landasan ilmiah untuk kebijakan dan strategi di berbagai bidang. Yang ketiga, untuk meningkatkan validitas kesimpulan penelitian, untuk memastikan bahwa temuan dari sampel dapat digeneralisasi dengan keyakinan yang dapat diukur. Statistik inferensia adalah jembatan dari data sampel menuju pemahaman populasi. Mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.